Bagiannya yang minta untuk buat bibit ya. Kemarin sama ibu orang Batu itu 10 kilo kemarin Pak. Kalau Mas Udin udah sama orang tuanya sampai 4 kilo kemarin Pak. Ini pucuk baru lagi nih Pak, tunas baru lagi yang ini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan my channel Master Jack Agro. Hari ini tanggal 3 Maret 2024. Saya berada di posisi Desa Imban atau Bentok Darat, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mereview yang kedua kali. Kita mau melihat kondisi terakhir cabai rawit ya, varietas lokal atau Tiong Tanjung. Ini udah usia hampir 1 tahun lebih ya. Nah, kalau boleh lebih jelasnya lagi, nah ini ya, ini usia tanaman 1 tahun ini udah puncak-puncak produksi lah ya, 1,5 tahun ya. Nanti kita ngobrol sebentar sama ibunya ya. Nah, ini adalah karena pemberian nutrisi yang maksimal dan juga pertumbuhannya juga maksimal. Pemilik lahan ini dia rutin di masa-masa generatif. Selain ditabur atau dikocor NPK Mutiara Grower plus Karate, dia juga mengaplikasikan profit maksinya plus Merauke Vitoflex ya di masa generatif ini. Aplikasi itu bisa 1 sampai 2 minggu sekali. Dosisnya ya 2 sendok makan sampai 3 sendok makan per tangki ya. Nah, ini cuaca ini sekarang kan cuaca hujan. Jadi pemilik lahan ini memaksimalkan untuk pengendalian serangan penyakit ya, sama hamanya juga. Nah, ini memang kondisi karena udah tanaman udah tua ya, tetapi dari segi produksinya lumayan ini ya. Ini rata-rata berapa pohon ini Pak? Ini kalau nggak salah sekitar 300 lebih lah Pak. 300 lebih. Ya. Panennya berapa hari sekali Pak? Nah ini ya kita panennya sekitar 3 hari atau 4 hari sekali. Dapat berapa kilo Pak? Alhamdulillah dapat sekitar 20 sampai 30 kilo. 3 hari sekali ya. Okay. Nah, 300 sampai 350 pohon. Bapak ini panen 3 hari sekali. Okay. Rata-rata antara 20 sampai 30 kilo. 20 sampai 30 kilo. Harga sekarang berapa Pak? Alhamdulillah Pak, harga sekarang sudah memasuki 60 sampai 70 Pak. 60 sampai 70 ya. Nah, ini salah satu bukti dia lokasinya di halaman pekarangan rumah ya. Pekarangan rumah Pak. Padahal Bapak ini salah satu petani sawit ya. Petani sawit, coba-coba sambil lombok. Nah, ini sambil lombok. Rencana kita mau melihat tanaman sawitnya juga. Nah, mudah-mudahan review ini kalau memang ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Nah, ini tanaman yang Bapak nanam lombok ini yang keberapa Pak? Ini kalau nggak salah sudah yang kedua Pak. Yang kedua. Yang dulu pernah Pak. Kalau yang pertama sama yang kedua ini gimana Pak? Alhamdulillah agak bagusan yang ini Pak. Nah, jadi maksimal ini ya. Ini salah satu respon dari petani pemula untuk kategori horti ya Pak ya. Nah, kalau sawit Bapak punya berapa hektar Pak? Ya Alhamdulillah kalau buat sekarang punya 1 hektar lebih Pak. 1 hektar lebih. Itu yang udah udah produksi sendiri. ya. Ya insya Allah mau produksi ntar di bulan-bulan ini Pak. Nah ini ya. Nah, ini 1,5 hektar untuk sawit. Jadi
Nanti dengan Pak siapa Pak? Pak Hamdi. Pak Hamdi. Nah, ini yang megang kamera ini anak saya ya. Dia goyang-goyang. Nah, jadi mudah-mudahan lah apa yang saya sampaikan ini nanti ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar Pak ya. Nah, ini review yang kedua Pak. Kalau tidak salah kedua. Kita kemarin 6 bulan lalu ya Pak ya. Nah, waktu itu masih tahap-tahap muda. Nah, muda ini udah tua, tapi dari segi pertumbuhan cukup maksimal ya. Nah, normal Pak. Bentar, kita mau terus ya. Saya update terus. Nah ini ya. Nah, dengan kondisi cabai yang udah besar ini, memang kondisi cabai ini lahannya ya, untuk daun dominan kekurangan unsur defisiasi ya, magnesium. Nah, itu ya. Dan ini kalau untuk bunga, ini kemarin kita mau mencoba aplikasi untuk tambahan mikro majemuknya ya. Ini Merauke Vitoflex rencananya mau diaplikasikan Pak, ya, sama yang kemarin Pak, yang Profit Maxi ya. Nah, ini terakhir panen kapan Pak? Terakhir semalam Pak. Oh kemarin ya. Nah ini nanti 2 hari lagi dia panen. Nah ini kondisi yang sekarang. Jadi ini rata-rata tinggi hampir 2 meteran ini. Nah padahal kondisi lahannya ya. Nah ini tiap mungkin 1 bulan sekali kasih dolomit ini Pak ya. Ini ya. Jadi dia enggak pakai mulsa. Pengolahan tanahnya enggak pakai ya Pak ya. Maksudnya enggak pakai gulutan ya. Pakai gulutan kemarin gulutan Pak. Ya, karena mungkin hujan lah ya. Tergerus jadi posisinya hampir rata. Ini ya. Nah. Lumayan ini. 350 pohon produksi udah usia 1 tahun lebih. Masih di angka 20 sampai 30 kilo. Nah ini ya. Nah ini di sebelahnya juga ada. Ini adalah varietas tiung lokal Tanjung Pak ya. Ini ya. Nah itu dulu, jika nanti ada pertanyaan ya mengenai kondisi tanaman, mungkin ada keluhan dari penonton ya, bisa nanti tulis kolom komentar, kita diskusi sama-sama. Ini ya. Oke. Bisa kita nanti masuk ke lorongnya ya. Nah ini posisinya udah nggak bisa lewat ya. Nah ini salah satu binaan dari Udin Gokil Pak ya. Iya Pak. Nah Udin Gokil ini yang memang domisili ada di daerah Imban ini ya. Dan daerah Bentok. Daerah Bentok ya. Terima kasih Mas Udin. Jadi kalau serangan penyakit di musim hujan ini kita memang ada 2 aplikasi nanti ya. Fungisida yang sifatnya sistemik dan kontak. Karena ini curah hujan udah tinggi ya. Nah, kalau untuk kekurangan unsur defisiasi ini udah dominan memang kekurangan magnesium ya, salah satunya. Kalsium juga udah ada. Ciri-ciri kekurangan magnesium ya. Nah, ini kelihatan tulang daun itu sangat mencolok ya. Nah, ini ya. Nah, tetapi di buahnya sama di calon bunganya ya. Nah, ini ya. Ini cukup maksimal ini. Nah, ini juga saya ingin melihat ya. Nah, ini beberapa tanaman yang ada yang kena antrak ya. Tapi ini mungkin karena curah hujan tinggi, tetapi kalau boleh saya lihat ya. Ini saya petik ya. Nah, ini antraknya ini kering dia. Ya. Ini disemprot apa, Pak? Disemprot sama Maxi, Canon, sama Skor. Nah, ini ya. Nah, ini bocoran aja sih. Nah, ini ya kondisi. Tapi kalau sekali panen, Pak ya, sekali panen itu yang sejenis kayak gini
Dari total 30 kilo lah Pak. Berapa Pak yang dibuang kayak gini Pak? Kalau nggak salah paling sekitar seperempat Pak. Seperempat, enggak sampai 1 kilo ya? Nggak sampai. Nah, enggak sampai 1 kilo. Jadi walaupun ada serangan mungkin karena nutrisinya, pengendalian hama penyakitnya maksimal, ini masih posisi aman lah. Dari panen 30 mungkin yang kena enggak sampai 1 kilo ya. Tapi itu masih laku ya Pak ya? Kalau dijual Pak ya? Masih laku Pak. Oh, Nah, kalau harga cabai mahal kayak gini laku aja ya Pak ya? laku aja Pak. Nah ini ya. Kalau nggak sampai 1 kilo ya nggak dijual Pak. Nah ini ya, ini yang calon-calon bunga ini ya. Itu tanam susulan itu Pak. Nah ini yang tanam sulam dia. Ini bisa dibuat bibit ini Pak. Oke. Ada Pak? Ada Yang tua Pak? Yang ibu di Bati-Bati kemarin Pak minta 10 kilo Pak. Kalau saya mau ada minta setengah lah Pak. Ada lah ya. Habis ini. Oh, iya aku lupa kemarin Pak. Ini bagus Pak. Nah ini ya, kita cek sampai ke belakang ya. Odin gokil kemarin sampai 2 kilo Pak buat bibitnya. Iya. Kemarin orang Imban kemarin Pak. Ya orang Imban, habis itu orang juga Pak. Orang Martadah kemarin. Oh. Ini kalau tidak salah bibit yang dari hulu sungai Pak ya. Oke. Yang Mas Udin bawa ya. Ya, yang Mas Udin bawa. Ini kalau tidak salah Pak, awal-awalnya punyanya bibit Jani Balut Pak. Yang waktu Mas Udin gokil yang ke hulu sungai ya. Sukses yang dulu Oke. Pak. Nah, itu sama ini Pak. Dia punya bibit. Oke itu dulu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.